Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat menyambut minggu yang baru. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Hari ini Senin 16 Oktober 2023. Mari Bapak Ibu, sebagaimana biasa, sebagaimana yang sudah kita hayati, kita mengawali semua aktivitas kita sepanjang satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, kita akan awali pembacaan kita melalui doa. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita membaca nas kita hari ini yang ditetapkan untuk kita dari Kejadian pasal 14 ayat 19 dan ayat 20. Saya bacakan untuk kita. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sada Musa bidusa plopat ayat 10 sia dot ayat 20 di doksonon. Tungi di pasu-pasu si Abram ni nama na pinasupasu doho ali Abram ditupak debata nama mujungi sigonggom langit doho tanon jala pinuji ma debata nama mujungi napasahaton akamusung tu tanganmu. Jadi deleon sia Brahma tu ibana 1/10 sian luhutna. Demikian firman Tuhan. Diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, satu pertanyaan pembuka untuk renungan kita hari ini. Apakah diperbolehkan oleh Tuhan kita berperang? Apakah perang diizinkan oleh Tuhan? Tentu Bapak Ibu, pertanyaan ini sangat relevan dengan apa yang sedang berkecamuk, yang sedang terjadi dengan dahsyatnya belakangan ini. Israel yang habis-habisan menggempur, menyerang jalur Gaza, yang dilatar belakangi oleh serangan Hamas, yang sampai hari ini kita belum tahu apa nanti akibatnya, yang tentu sangat banyak memakan korban. Lalu muncul pertanyaan, apakah memang perang diizinkan oleh Tuhan? Apakah memang Israel sebagai umat Allah memang dipersiapkan untuk berperang? Dan apakah mereka boleh dengan perang yang dahsyat seperti itu menghilangkan begitu banyak nyawa? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dengan sederhana kita harus mengatakan perang atas dasar keserakahan, atas dasar ambisi akan kekuasaan, perang untuk ekspansi, perang untuk perluasan pengaruh ekonomi dan politik, tentu tidak diizinkan.
Yang menjadi persoalan ialah perbedaan pemahaman, perbedaan penafsiran terhadap perang. Ada tradisi yang sudah bertumbuh berkembang, yang sudah ditanamkan sejak Israel perjanjian lama, yang disebut namanya milhama. Milhama artinya perang Allah. Sejak awal umat Israel sebagai umat Allah selalu memahami perang yang mereka lakoni adalah perang Allah. Tuhan yang menyuruh mereka berperang. Mereka hanya tentara Allah. Mereka hanya alat di dalam tangan Allah. Memang DNA Israel adalah bangsa perang. Dari makna namanya saja Israel, artinya pejuang atau tentara Allah. Tentu tradisi seperti ini yang sampai hari ini dipahami oleh Israel, apalagi mereka Israel sejati yang setia dengan tradisi mereka sejak Israel perjanjian lama. Mereka akan berkata, perang inilah perang Allah. Milhama, Tuhan yang menyuruh kami berperang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hal seperti itulah yang kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul dari pasal 14 ini, ayat 1 sampai 16, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Dan kemudian perikop ayat 17 sampai 24, nas kita ini ada di sana, yaitu pertemuan Abram dengan Melkisedek. Memahami nas ini Bapak Ibu, kita harus memahami apa yang terjadi di pasal 14 ini. Di ayat 8 sampai 9 Bapak Ibu. Saya bacakan dulu untuk kita ayat 8 sampai 9 ini. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Arioh, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Apa yang boleh kita lihat di sana Bapak Ibu, terjadi perang antara 5 raja atau 5 kerajaan melawan 4 raja atau 4 kerajaan. Dan Lot yang masih keluarga Abraham tentu terhisap di dalamnya karena dia, keluarganya tinggal di negeri itu, tinggal di Sodom. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam perang itu raja-raja dari negeri yang melawan raja-raja orang Amalek ini serta-merta mengalahkan mereka, mengalahkan orang Amalek, Amori, mengalahkan negeri Sodom, negeri Gomora, Adma, negeri Zeboim, dan tentu Lot juga terhisap di dalamnya. Akibat perang itu Bapak Ibu, jadilah Lot juga ikut tertawan, dan harta bendanya juga tentu
dibawa oleh yang menang. Itu hukum perang, Bapak Ibu. Bangsa yang menang melucuti semua harta benda dari yang kalah. Bapak Ibu, berita itu dengan segera sampai ke telinga Abram. Abram pun tidak tinggal diam. Dia dengan segera berangkat, tentu membawa pasukannya dan mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Kita boleh melihat di sini, Bapak Ibu, bagaimana Abram menyelamatkan Lot yang masih keluarganya. Peristiwa yang terjadi dalam nas kita ialah ketika Abram menang dalam perang dan mereka tentu pulang dari medan perang. Ketika mereka pulang, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia, serta merta juga Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Melkisedek ini ialah imam Allah yang Maha Tinggi. Dalam tradisi Israel Perjanjian Lama, Melkisedek ini raja kebenaran, raja keadilan ini adalah seorang imam. Dan salah satu fungsi dari seorang imam ialah memberikan berkat atas nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam perjumpaan Abram dengan Melkisedek inilah diperdengarkan apa yang boleh kita baca dalam nas kita hari ini. Melkisedek pun memberkati Abraham. Dalam berkatnya, Melkisedek berkata, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Melkisedek tentu sebagai seorang imam melihat kemenangan Abraham ini adalah berkat Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya Melkisedek juga melanjutkan, terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang menyerahkan musuhmu ke tangan. Atas kemenangan itu, Melkisedek mengajak Abram, mengajak mereka semua untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, suasana kemenangan ini tentu membawa sukacita. Dan Melkisedek mau mereka tidak larut dalam sukacita, tetapi mereka jangan lupa untuk memuji Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Bapak Ibu, Abram tentu sangat bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Melkisedek ini. Itu sebabnya dengan tulus, dengan sukacita, dia memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari apa yang dia miliki. Tentu Bapak Ibu, konsep persepuluhan kita boleh melihat di sini sebagai suatu ucapan syukur kepada imam, kepada hamba Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Pesan apa yang boleh kita petik, membekali kita dalam semua aktivitas kita satu hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, andalkan iman. Andalkan Tuhan dalam perjuangan kehidupan. Kalau kita berkata struggle for life, berjuang untuk hidup,
hidup ini penuh dengan perjuangan. Maka dalam berjuang, jangan andalkan pikiran dan kekuatan sendiri. Andalkanlah Tuhan. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua yang boleh kita petik ialah Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan berhak memiliki semangat petarung, memiliki jiwa pemenang, bukan pengecut, bukan pecundang. Mari sambut kemenangan Bapak Ibu. Memenangkan berbagai pertarungan dalam kehidupan ini karena kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita beroleh kemenangan, jangan lupa memuji Tuhan. Kita tentu boleh bersuka cita, berbahagia, tetapi jangan lupa sukacita itu harus disempurnakan dalam pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, nas ini juga mau berpesan kepada kita. Dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan, kalau boleh, kita jangan datang dengan tangan kosong. Berikan apa yang boleh kamu berikan. Kalau nas ini berkata 1/10 dari miliknya, dari milik Abraham diberikan kepada Melkisedek. Lalu kita mau berkata hari ini Bapak Ibu, berikan apa yang boleh kamu berikan sebagai persembahan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, semangat pola hidup seperti itulah yang mau kita hidup, yang harus kita miliki dalam mengarungi lautan perjalanan kehidupan kita. Secara khusus hari ini Bapak Ibu, mari sing-singkan dengan baju, berkarya, bekerja, berjuang. Kita adalah para pemenang. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur atas minggu yang baru. Kami kembali boleh beraktivitas. Kami kembali boleh menyusun agenda kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan Tuhan, betapa pentingnya kami menyerahkan semua perjuangan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Tuhan, kami beroleh pertolongan. Kami dilayakkan untuk menjadi pemenang. Dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang berjuang. Biar Tuhan yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang senantiasa menyertai. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk rapat pendeta HKBP yang berlangsung sepanjang 1 minggu ini. Berkati Tuhan, biarlah melalui rapat itu HKBP boleh semakin merapikan program, berbagai dokumen sebagai pedoman pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati pimpinan gereja-Mu, berkati semua panitia, berkati semua peserta rapat. Biar semuanya Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.